Ya, yang menjadi materi kita hari ini yaitu bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Tertulis dalam kitab 1 Korintus 14 ayat 15b sampai dengan 19. Ya, yang menjadi tujuan dari pelajaran kita hari ini yaitu satu, mengakui pentingnya menjalin hubungan akrab dengan Allah secara terus-menerus sebagai wujud ibadah. 2. Memiliki hubungan akrab dengan Allah secara terus-menerus sebagai wujud ibadah. 3. Memahami pentingnya menjalin hubungan akrab dengan Allah secara terus-menerus sebagai wujud ibadah. 5. Membiasakan diri beribadah dengan cara mengikuti ibadah di sekolah minggu, setia berdoa dan membaca Alkitab. Ya. Paulus menggunakan bahasa roh bukan hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk bernyanyi, memuji Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Berdoa dengan akal budi berarti berdoa dan memuji dengan Allah, artinya ia tahu dan mengerti apa yang dia ucapkan. Sebab dengan menggunakan akal budi berarti kita menggunakan anugerah Allah untuk memahami kehendak Allah. Paulus menentang pandangan orang Korintus bahwa berbicara dalam bahasa roh jauh lebih unggul daripada yang lain. Paulus menganggap karunia bahasa roh sebagai suatu bagian penting dalam kehidupan rohani kita. Paulus lebih suka mengucapkan beberapa kata yang dapat mengerti. Paulus menggunakan bahasa roh bukan hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk bernyanyi, memuji dan mengucapkan syukur kepada Tuhan atas berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Berdoa dengan akal budi artinya ia tahu dan mengerti apa yang ia ucapkan, sehingga dengan menggunakan akal budi berarti kita menggunakan anugerah Allah. Karunia bahasa roh sebagai suatu bagian penting dalam kehidupan rohani kita, namun harus juga diwarnai dengan doa, nyanyian dan pujian serta ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena itu jauh lebih berharga dan lebih penting jika umat Kristiani memuji Allah, berdoa dan bernyanyi dengan menggunakan akal budi yang berasal dari Allah. Jadi artinya berdoa dengan akal budi adalah menggunakan anugerah Allah. Makanya waktu kita disuruh berdoa, misalnya di sekolah disuruh guru berdoa, atau di rumah kita disuruh orang tua berdoa, atau di gereja kita disuruh oleh guru sekolah minggu berdoa, tidak usah kita takut. Karena apa? Kita harus terlebih dahulu kita minta tolong kepada Tuhan supaya kita diajari. Karena berdoa itu bukan bahasa kita sendiri, itu adalah bahasa Tuhan. Sehingga dengan menggunakan anugerah Allah kita diajari untuk berdoa. Ya, sekian dan terima kasih.